Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Semoga semua sehat selalu dan semangat belajar. Jumpa lagi dengan saya, Farabi Azam, dari MTSN 41 Al-Azhar Syarif, Jakarta. Insya Allah pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan video pembahasan kompetisi Sains Nasional atau KSN Matematika SMA tingkat Kabupaten Kota tahun 2019. Untuk soalnya bisa di-download di link deskripsi. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar atau di forum matematika web www.matsolar.com. Oke, selamat mengerjakan dan selamat menyaksikan. Nomor 1, Pak Budi memiliki sawah berbentuk huruf L. Jika diketahui bahwa sawah Pak Budi hanya memiliki sisi yang panjangnya 5 meter dan 10 meter, dan semua sudut sawahnya siku-siku. Luas sawah Pak Budi adalah... Oke, ini hanya perlu sedikit eksplorasi, berarti bentuk sawah Pak Budi yang mungkin seperti ini, huruf L. Bentuknya berarti seperti ada persegi 10 kali 10, tapi bagian pojok kanan atasnya dipotong 5 kali 5-nya. Jadi luasnya tinggal persegi 10 kali 10 dikurang oleh luas persegi 5 kali 5. Sama dengan 100 dikurang 25 sama dengan 75. Jadi jawabannya 75 meter persegi. Nomor 2. Jika sebuah jam sekarang menunjukkan pukul 13.00, maka 2019 menit yang lalu jam tersebut menunjukkan pukul... Oke, sekarang coba kita convert dulu 2019 menitnya jadi jam. 2019 kalau dibagi sama 60 jadinya sama dengan 33,39 per 60. Jadi 2019 menit itu sama dengan 33 jam 39 menit. Nah, dari 13.00 ini kita mau 33 jam 39 menit yang lalu. Karena ini udah ngelewatin 24 jam, kita kurangin sama 24 dulu aja. Karena kan satu hari sebelumnya jamnya menunjukkan pukul yang sama. Bagian bawahnya kalau dikurang sama 24, 33 min 24 itu 9. Kemudian bagian atasnya kita ubah jadi jam 12 lewat 60 menit. Biar nanti pas kita ngurangin jadi gampang. Sekarang kalau kurangin 60 min 39 jadinya 21, 12 dikurang 9 jadinya 3. Jadi jamnya menunjukkan pukul 3 lewat 21. Nomor 3. Kedua akar persamaan kuadrat x kuadrat min 111x plus k sama dengan 0 adalah bilangan prima. Nilai k adalah, misalkan akar-akarnya itu x1 dan x2, maka x1 ditambah dengan x2 sama dengan min b per a. Min dari min 111 per 1 sama dengan 111. Karena penjumlahannya ganjil, maka x1 sama x2 salah satunya genap, salah satunya ganjil. Karena dia merupakan bilangan prima, pasti salah satunya 2, satu lagi 111 min 2 itu 109. Sampai sini, x1 dikali sama x2 sama dengan 2 dikali 109. Sama dengan C per A atau K per 1. Jadi K-nya sama dengan 2 kali 109, 218. Nomor 4. Ani dan Banu bermain dadu 6 sisi. Jika dadu yang keluar bernilai genap, maka Ani mendapatkan skor 1. Sedangkan jika dadu yang keluar bernilai ganjil, maka Banu yang mendapatkan skor 1. Pemenang dari permainan ini adalah orang pertama yang mendapatkan skor total 5. Setelah dilakukan pelemparan dadu sebanyak 5 kali, Ani mendapatkan skor 4 dan Banu mendapatkan skor 1. Peluang Ani memenangkan permainan ini adalah... peluang Ani mendapatkan poin adalah ketika dadunya bernilai genap. Bisa 2, 4, atau 6. Dari 6 kemungkinan, jadinya 3 per 6 atau setengah. Kalau peluang Banu mendapatkan poin ketika dadunya bernilai ganjil. Bisa 1, 3, 5. Ada 3 cara dari 6. Jadi 3 per 6 atau 1 per 2 juga. Oke, sekarang kita hitung
peluang Ani menang. Sama dengan sebelumnya kita misalkan kalau dadunya mendapatkan nilai genap, itu kita misalkan P. Kalau dadunya mendapatkan nilai ganjil, kita misalkan L. Yang pertama Ani menang itu bisa pertama dia langsung dapat dadu genap. Selesai, Ani menang. Atau dapat ganjil sekali lalu dapat genap. Atau dapat ganjil 2 kali lalu dapat genap. Atau yang terakhir, dapat ganjil 3 kali lalu baru dapat yang genap. Kalau ganjilnya 4 kali, nanti yang menang bukannya Ani, malah si Banu. Karena Banu udah mendapatkan skor 1, tambah 4 jadi 5, menang dia. Sama dengan peluang dapat genap ataupun ganjil sama, yaitu setengah. Jadi di sini P itu peluangnya setengah. Penghubungnya atau, jadi ditambah. Ini setengah dikali setengah. Tambah setengah kali setengah kali setengah. Ditambah setengah kali setengah kali setengah kali setengah. Sama dengan, kita samakan penyebutnya. Jadi yang paling kanan ini kan 1/16. Kita samakan penyebutnya jadi 16. Kalau kita jadikan penyebutnya jadi 16, ini kan 8/16. Yang ini 4/16. Yang ini 2/16. Yang ini 1/16. Kalau dijumlahkan jadinya bagian pembilangnya 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1. Sama dengan 15/16. Nomor 5. Diketahui A plus 2B sama dengan 1, B plus 2C sama dengan 2, dan B tidak sama dengan 0. Jika A plus N kali B ditambah 2018C sama dengan 2019, maka nilai N adalah... Oke, kita tulis dulu yang diketahui. A plus 2B sama dengan 1. Yang kedua, B plus 2C sama dengan 2. Bentuk yang kita mau, ada A, ada N kali B, ada 2018C. Yang kita ketahui kan ada 1A dan 2018C. 1A bisa diambil dari yang atas dikalikan 1. Jadi yang atas kita kalikan 1. Untuk yang bawah, kita mau nilai dari 2018C. Kan persamaan yang bawah ini udah ada 2C. Biar jadi 2018C, kita kalikan dengan 1009. Jadi yang atas tetap A plus 2B sama dengan 1. Yang bagian bawah jadi 1009B ditambah 2018C sama dengan 2018. Kalau kita jumlahkan, jadinya A ditambah 1011B ditambah 2018C sama dengan 2019. Tinggal kita samakan. Ini bagian A-nya sudah sama. Koefisien C-nya pun juga sudah sama, 2018. Hasilnya juga sama, 2019. Jadi terakhir kita cocokkan koefisien B-nya. N kali B sama dengan 1011 kali B. Jadi N sama dengan 1011. Nomor 6. Misalkan A sama dengan 2 akar 2 dikurang akar dari 8 min 4 akar 2. Dan B sama dengan 2 akar 2 ditambah akar dari 8 min 4 akar 2. Jika A per B tambah B per A sama dengan X plus Y akar 2, dengan X dan Y adalah bilangan bulat, maka nilai X plus Y adalah, sekarang biar nggak ribet, kita misalin 2 akar 2 itu P. Lalu akar dari 8 min 4 akar 2 itu Q. Jadi A sama dengan P min Q, lalu B sama dengan P plus Q. Ingat sifat P plus Q kuadrat sama dengan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat. Kalau ini P min Q, nanti hasilnya jadi min 2PQ. Sekarang kita rubah sedikit bentuk A per B tambah B per A-nya. A per B ditambah B per A, kita samakan penyebutnya. Jadinya AB. A per B itu sama dengan A kuadrat per AB,
kalau B per A sama dengan B kuadrat per AB. Jadinya A per B tambah B per A itu A kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan, kita ganti sekarang. A-nya itu P min Q, B-nya P plus Q. Jadi sama dengan P min Q kuadrat ditambah P plus Q kuadrat per P min Q dikali P plus Q. Sama dengan P kuadrat min 2PQ plus Q kuadrat ditambah P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat per, untuk bagian bawahnya, kalau ada P plus Q dikali dengan P min Q, jadinya selisih kuadrat sama dengan P kuadrat min Q kuadrat. Jadi yang bawah itu P kuadrat min Q kuadrat. Sama dengan, di bagian pembilang, min 2PQ ketemu plus 2PQ habis. Jadi masih ada 2P kuadrat tambah 2Q kuadrat. Per bagian bawahnya P kuadrat min Q kuadrat. Ini sama dengan 2 dikali, sekarang P-nya kita ganti 2 akar 2. Berarti P kuadrat itu 2 kuadrat dikali 2. Jadinya 8. Jadi 8 ditambah sama Q kuadrat. Q-nya itu akar dari 8 min 4 akar 2. Kalau dikuadratin akar gede hilang. Jadi ini ditambah sama 8 min 4 akar 2. Kita ganti juga P dan Q yang di bawah. Jadinya 8 dikurang dengan 8 min 4 akar 2. Ini sama dengan yang atas 8 ditambah 8, 16 dikurang 4 akar 2. Kalau 2-nya masuk jadinya 32 min 8 akar 2 per bagian bawahnya 8 min 8 habis. Tinggal sisa min 4 akar 2. Jadinya 4 akar 2. 32 dibagi 4 akar 2 jadinya 8 dibagi akar 2 itu 4 akar 2. Masih ada min 8 akar 2 dibagi 4 akar 2. Jadinya min 2. Kita sesuaikan nilainya. Jadi X plus Y akar 2 sama dengan min 2 plus 4 akar 2. Jadi X-nya min 2, lalu Y-nya 4. Jadi X plus Y sama dengan min 2 plus 4 sama dengan 2. Nomor 7. Diberikan suatu trapesium ABCD dengan AB sejajar CD. Misalkan titik P dan Q berturut-turut pada AD dan BC, sedemikian sehingga PQ sejajar AB dan membagi trapesium menjadi dua bagian yang sama luasnya. Jika panjang AB sama dengan 17 dan DC sama dengan 7, maka panjang PQ adalah... Oke, jadi seperti ini trapesiumnya. Tapi sekarang bagian AB-nya kita belah menjadi dua, agar nanti bisa terbentuk sebuah jajar genjang dan sebuah segitiga. Jadi di sini 7, yang sebelah kirinya 10. Karena di sini nggak ada tinggi dari trapesium yang atas ataupun yang bawah, kita misalkan saja trapesium yang atas mempunyai tinggi T. Sedangkan trapesium yang bawah mempunyai tinggi 1. Lalu panjang dari sini ke sini, kita misalkan dengan A, yang sebelah kanannya A di garis PQ, panjangnya juga 7. Karena ini jajar genjang. Yang pertama, kita hitung luas DC QP. Luas dari DC QP sama dengan luas trapesium. Setengah dikali tinggi trapesiumnya T. Dikali T dikali jumlah sisi sejajar, jadinya 7 tambah A plus 7. 14 plus A. Sama dengan juga, karena garis PQ ini membagi trapesiumnya menjadi dua bagian yang luasnya sama, maka DCQP ini luasnya setengah dari ABCD. Jadi sama dengan setengah dikali luasnya ABCD. Luas trapesium setengah kali tingginya ABCD ini.
T tambah 1 kali T plus 1 dikali jumlah sisi sejajar. 7 ditambah 17 jadinya 24. Di sini kita punya setengah kali T dikali 14 plus A sama dengan setengah dikali setengah kali T plus 1 dikali 24. Setengahnya bisa dicoret dulu. Lalu yang di ruas kanan, setengahnya dan 24-nya kita sederhanakan. Jadi 12. T plus 1 ke kiri, 14 plus A-nya ke kanan. Jadi kita punya T per T plus 1 sama dengan 12 per 14 plus A. Yang terakhir kita melihat kesebangunan dari dua segitiga ini. Nah, dari dua segitiga ini, perbandingan kesebangunannya bisa tinggi segitiga 1 banding alas segitiga 1 sama dengan tinggi segitiga 2 banding alas segitiga 2. Atau bisa juga tinggi segitiga yang pertama banding tinggi segitiga yang kedua dibandingkan dengan alas segitiga yang pertama dengan alas segitiga yang kedua. Perbandingan sama. Kita pakai yang kedua. Yang kedua berarti tinggi segitiga pertama banding tinggi segitiga kedua. T banding T plus 1. T per T plus 1 sama dengan, sekarang perbandingan alasnya, A banding 10. Jadi A per 10. T per T plus 1 sama dengan 12 per 14 plus A sama dengan A per 10. Kita gabungkan kekuatan 2 ini. Jadi 12 per 14 plus A sama dengan A per 10. Kali silang, kita punya A kuadrat plus 14A sama dengan 120. Pindah kiri 120-nya jadi min 120 sama dengan 0. Faktorkan. Jadi A min 6 dan A plus 20. Nah, di sini A itu panjang suatu garis. Jadi yang kita ambil A sama dengan 6. Karena panjang suatu garis di sini nggak mungkin negatif. Jadi A sama dengan 6. Kita punya A sama dengan 6, maka PQ sama dengan A plus 7. Sama dengan 6 ditambah 7 sama dengan 13. Nomor 8. 7 buah bendera dengan motif berbeda akan dipasang pada 4 tiang bendera. Pada masing-masing tiang bendera bisa dipasang sebanyak 0, 1, atau lebih dari 1 bendera. Banyaknya cara memasang bendera tersebut adalah, gini contohnya. Ada tiang A, ada tiang B, ada tiang C, ada tiang D. Contoh pertamanya, di tiang A ada 1. Di tiang B ada 2 bendera. Di tiang C ada 3. Di tiang D ada 1 bendera. Ini totalnya ada 7. Nah, untuk satu komposisi ini, A ada 1 bendera, B 2, C 3, D ada 1. Cara mengurutkan benderanya, di bendera pertama di A sini ada 7 cara. Lalu bendera kedua yang ada di B tinggal 7 min 1, ada 6. 5, 4, 3, 2, 1. Karena motif benderanya berbeda. Jadi yang pertama itu ada 7 faktorial untuk mengurutkan benderanya. Yang kedua kita perhatikan komposisinya. Padahal kan ini bisa A1, B2, C4, D0, dan yang lain-lainnya. Sekarang kita hitung komposisinya. Dianggap aja A plus B plus C plus D sama dengan 7. Banyak cara menyusunnya. Bisa menggunakan nih. Ada 7 bendera dan 3 sekat. Permutasi perulangan. 7 tambah 3 itu 10. Ada 10 benda totalnya. Yang sama ada 3 dan 7. Sama dengan 10 itu 10 kali 9 kali 8. 7 faktorialnya kita coret sama yang bawah. 3 faktorial itu 3 kali 2. 9 bagi 3 itu 3. 8 dibagi 2 itu 4. Jadi ini sama dengan 120.
Cara mengurutkan benderanya ada 7 faktorial, sedangkan komposisinya ada 120. Jadi banyaknya cara masang bendera ada sebanyak 7 faktorial dikali 120. Sama dengan 5040 dikali 120 sama dengan 604800. 604.800. Ini dia jawabannya. Nomor 9. Misalkan n adalah bilangan asli terkecil yang semua digitnya sama dan sedikitnya terdiri dari 2019 digit. Jika n habis dibagi 126, maka hasil penjumlahan semua digit dari n adalah, misalkan n itu sama dengan a dan seterusnya. Jadi hanya tersusun dari digit a. Ini kita misalkan lagi, banyak digit a-nya itu ada sebanyak m. Bilangannya habis dibagi 126. 126 itu sama dengan 2 dikali 7 dikali 9. Karena dia habis bagi 2, maka satuannya genap. Berarti di sini kita punya yang pertama a genap. Yang kedua ada sifat habis dibagi 7. Kan 1001 itu sama dengan 7 kali 11 kali 13. Kalau kita kalikan dengan A, berarti A 1000A itu pasti habis bagi 7. Dia dikalikan dengan 10 tetap habis dibagi 7. Dikalikan 100 pun tetap habis dibagi oleh 7. Semua ini kelipatan 7. Kalau dijumlahkan jadinya A. Nah, berarti di sini kalau ada 6 digit A yang berurutan, pasti habis bagi 7. Nah, bisa seperti ini. Atau kan A-nya itu kelipatan 7. Kalau A-nya kelipatan 7, A sebanyak apapun pasti habis bagi oleh 7. Tapi kan di sini A itu merupakan bilangan 1 digit. Terus A itu genap. Kalau A genap, A habis bagi 7, nanti A-nya 14, bukan 1 digit. Jadi nggak memenuhi. Jadi kita pakai yang ini. Atau yang kedua kita punya M habis dibagi 6. Sekarang kita pakai yang terakhir. Habis dibagi 9. Ciri bilangan yang habis jika dibagi 9, jika angka-angka pada bilangannya dijumlahkan, maka habis bagi 9. Jadi A ada sebanyak M, A dikali M. Atau M itu kan habis bagi 6. Kita misalin aja, M itu sama dengan 6 dikali dengan K, kelipatan. Dia habis dibagi 9. Kita sederhanakan, 6 bagi 3 jadinya 2, 9 bagi 3 jadinya 3. Nah, jadi di sini A dikali 2K itu habis bagi 3. Dan di sini K itu mempengaruhi banyaknya digit dari N. Kalau ada dua bilangan asli dan banyak digitnya berbeda, maka yang paling kecil itu adalah bilangan yang memiliki digit paling dikit. Karena kan di sini kita mau N adalah bilangan asli terkecil. Jadi kita jangan merubah nilai K-nya agar nanti bilangannya memiliki digit lebih banyak. Kita rubah A-nya saja. Jadi kita punya yang ketiga, A habis dibagi 3. Ini ada A genap, A habis dibagi 3. Berarti A-nya sama dengan 6. Kita udah punya A-nya sama dengan 6. Kemudian kan M itu habis dibagi 6. M itu banyaknya digit. Ini si N itu paling sedikit digitnya ada 2019. Bilangan kelipatan 6 yang lebih besar daripada 2019 itu 2022. Jadi kita punya M sama dengan 2022. Maka jumlah digitnya sama dengan, berarti kan N itu 6666 terus itu ya. Banyak digitnya ada 2022. Jumlahnya tinggal 6 kali 2022. Jadi 12.132. Nomor 10. Untuk sebarang bilangan real X
simbol floor X menyatakan bilangan bulat terbesar yang tidak lebih besar daripada X. Sedangkan ceiling X menyatakan bilangan bulat terkecil yang tidak lebih kecil dibanding X. Interval A, B adalah himpunan semua bilangan real X yang memenuhi floor dari 2X dikuadratin sama dengan ceiling X ditambah 7. Yang ditanya nilai dari A kali B adalah, oke, ini kita bagi kasus ya. Untuk yang pertama, X adalah bilangan bulat. Maka X sama dengan floor X sama dengan ceiling X. Jadi di sini floor dari 2X sama dengan 2X, ceiling X sama dengan X. Kita ganti. Jadi 2X dikuadratin sama dengan X plus 7. 4X kuadrat, X sama 7 pindah kiri. Jadi min X min 7 sama dengan 0. Di sini yang kita hitung, X adalah bilangan bulat. Padahal kalau dicek, diskriminannya di sini bukan bilangan kuadrat. Jadi nanti X-nya kalau dicari bukan bilangan rasional atau X itu irasional. Jadi X bilangan bulat tidak memenuhi. Kita lanjut lagi. Kalau X tidak bulat. Untuk kasus X dia bulat, kita bagi dua kasus lagi. Misalkan X itu sama dengan floor X ditambah dengan alfa. Berarti alfa itu bagian desimal dari X. Kasus pertama, untuk 0 lebih kecil daripada alfa, lebih kecil daripada setengah. Untuk kasus seperti ini, floor dari 2X sama dengan 2 dikali dengan floor X. Kemudian ceiling dari X sama dengan floor X ditambah 1. Kita substitusi ke persamaan. Jadi 2 dikali floor X dikuadratkan sama dengan floor X ditambah 1 ditambahkan dengan 7. Kita punya 4 dikali dengan floor X dikuadratkan sama dengan floor X ditambah 8. 4 dikali floor dari X dikuadratkan dikurang floor X dikurang 8 sama dengan 0. Sama seperti yang sebelumnya, di sini diskriminannya bukan bilangan kuadrat. Jadi akar-akarnya bukan bilangan bulat. Padahal floor dari X merupakan bilangan bulat. Jadi di bagian ini tidak memenuhi. Yang kedua, untuk kasus setengah lebih kecil sama dengan alfa lebih kecil daripada 1. Di sini floor 2X-nya sama dengan 2 dikali floor X ditambah 1. Nah, di sini kenapa kita misahin alfanya itu ada di antara 0 sampai setengah dan setengah sampai 1? Karena nilainya berbeda di saat floor dari 2X-nya. Oke, lanjut. Ceiling X-nya sama dengan floor X ditambah 1. Substitusi ke persamaan. Jadi 2 dikali dengan floor X ditambah 1 dikuadratkan sama dengan floor X ditambah 1 tambah 7. Yang kiri jadinya 4 kali floor X dikuadratkan ditambah 4 dikali floor X ditambah 1. Yang kanan kita bedakan kiri juga. Jadi min floor X min 1 min 7 jadinya min 8. 4 dikali floor X dikuadratkan ditambah dengan 4 floor X min floor X jadinya 3 dikali floor X tambah 1 min 8 jadinya min 7. Oh iya, ini sama dengan 0 ya. Oke, ini kalau kita faktorkan jadinya 4 dikali floor X dikali dengan floor X. Nah, ini min 1 dan plus 7. Untuk yang di kiri, ini floor X-nya sama dengan min 7 per 4. Bukan bilangan bulat. Jadi yang di kiri tidak memenuhi. Kita ambil yang kanan, di mana floor X-nya sama dengan 1. Untuk floor X-nya sama dengan 1, berarti
1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 2. Kita gabungkan dengan alfanya. Alfa itu bagian desimal dari X-nya. Bagian desimalnya itu di antara setengah dan 1. Berarti X yang memenuhi itu dari 1 tambah setengah atau 3/2 lebih kecil sama dengan X lebih kecil dari 1 tambah 1, 2. Jadi intervalnya A, B itu sama dengan 3/2, 2. 3/2 nya masuk tapi 2-nya enggak. Jadi A dikali B sama dengan 3/2 kali 2, 3.